Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita nikmat-nikmat yang begitu banyak dan bertumpuk-tumpuk. Setelah beberapa saat yang lalu kita diberi nikmat agung berupa kemerdekaan negara yang kita cintai dan telah kita rayakan. Maka kita sekarang berada di bulan Safar yang dahulu di zaman jahiliyah dianggap bulan yang penuh dengan kesialan, akan tetapi dihapus mitos-mitos kesialan tersebut dengan datangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga bulan Safar ini menjadi Safarul Khair, bulan Safar yang penuh dengan kebaikan. Tidak berhenti di situ hadirin, sebentar lagi kita juga akan memasuki bulan yang sangat agung, bulan dilahirkannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat istimewa bagi kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maha baik Allah terhadap kita semua hadirin. Nikmat yang begitu banyak dan bertumpuk-tumpuk ini hingga kita pun menjadi hamba-hamba Allah yang sungguh sangat-sangat beruntung. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, nikmat-nikmat yang begitu besar ini kita jaga agar kita tetap menjadi orang yang beruntung dan tambah beruntung. Jangan sampai justru kita turun level menjadi orang-orang yang rugi. Siapa mereka orang-orang yang rugi? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Orang-orang yang rugi adalah mereka mempunyai 3 tanda dalam ayat ini hadirin. Pertama, mereka adalah orang-orang yang merusak perjanjiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merusak keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merusak ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andaikan penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Semua kebaikan yang ada di langit, semua kebaikan yang ada di bumi akan dicurahkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka-mereka yang beriman dan bertakwa, hingga negeri yang kita cintai ini hadirin bisa menjadi negeri yang semakin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang semakin diberkahi dan semakin maju. Yang kedua hadirin, mereka orang-orang yang rugi adalah yang memutus tali persatuan dan persaudaraan, di mana orang-orang yang memutus tali persatuan, tali silaturahim, maka sesungguhnya mereka adalah menjadi agen-agennya setan, wal iyadu billah min dzalik. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitan qad ya'isa ay ya'budahu al-musalluna fi jaziratil arab walakin fit tahrish bainahum.
Sesungguhnya setan sudah putus asa untuk disembah orang-orang yang telah beriman. Tidak mungkin umat Islam dibelokkan untuk kembali menyembah berhala. Akan tetapi walakin fit tahrishi bainahum, hancurnya umat Islam ini dengan diadu domba oleh setan. Ditimbulkan perpecahan di mana-mana, waliyadu billah min dzalik. Karena itu dikatakan la yadkhulul jannata qati' walau mata fi jawfil Ka'bah. Tidak akan pernah bisa masuk surga orang yang memutus tali persatuan, tali persaudaraan, tali silaturahim, walaupun dia meninggal di dalam Ka'bah. Ka'bah tempat paling mulia di muka bumi ini, hadirin. Setelah tanah yang menghimpit jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada masjid yang lebih mulia di muka bumi ini kecuali Ka'bah, hadirin. Andaikan ada orang matinya di dalam Ka'bah sekalipun, dia tidak akan bisa masuk surga kalau dia termasuk orang yang memutus tali persatuan, memutus tali persaudaraan, memutus tali silaturahim. Karena itu mereka adalah orang-orang yang sejatinya rugi saat mereka memutus tali persatuan dan persaudaraan. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi seperti mereka. Dan kita sadar ya hadirin, memang di antara umat manusia ini pasti saja ada yang ingin memecah belah. Akan tetapi kita umat baginda Nabi Muhammad SAW dididik oleh baginda Nabi Muhammad SAW agar selalu menjadi pererat, selalu menjadi orang yang senantiasa memperkuat tali silaturahim, tali persatuan, dan jangan sampai sekali-sekali kita menjadi bibit-bibit orang-orang yang ternyata memecah belah, orang-orang yang ternyata menjadi agen-agen daripada setan, waliyadu billah min dzalik, yaitu mereka yang suka memecah belah persatuan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga hadirin, tanda orang yang rugi setelah diberi tumpukan nikmat yang begitu banyak, wa yufsiduna fil ardh. Mereka adalah orang-orang yang merusak di muka bumi ini. Dengan apa hadirin? Al-Imam Asy-Sya'rawi mengatakan awwalu madahiril fasad, permulaan tampaknya kerusakan, embrio, bibit, sumber dari permulaan awal kerusakan di muka bumi ini adalah sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ketika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Artinya tunggulah kerusakan di muka bumi akan terjadi di mana-mana di saat seseorang dipercaya padahal dia bukan ahlinya. Kalau urusan agama hadirin, maka ahli dalam agama adalah mereka para ulama yang benar-benar pernah belajar dari gurunya, gurunya hingga bersanad sambung sanad itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada keilmuan yang lebih maju dalam ilmu agama kecuali mengikuti para ulama soleh terdahulu hadirin. Kalau ilmu tentang duniawi, ilmu modern, ya manusia sekarang lebih maju hadirin. Akan tetapi ilmu agama, manusia sekarang tidak akan bisa melampaui capaian dari para ulama-ulama terdahulu, para a'immah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan para a'immah, para imam-imam terdahulu. Mereka semua sudah sempurna di dalam menyampaikan ilmu warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poinnya hadirin, kita hidup di zaman akhir ini. Kalau masalah agama
biar kita selamat dan tidak disesatkan, ikuti ulama yang mengikuti ulama sebelumnya, gurunya yang mengikuti gurunya sebelumnya, hingga tersambung dengan ulama-ulama terdahulu. Kalau ada orang yang mengaku ulama zaman sekarang, akan tetapi ternyata dia beda dengan pendapat ulama-ulama terdahulu, bahkan menentang, melawan, maka itu adalah perwujudan ulama yang akan menjadi penyesat terhadap umat, yang akan menjadikan kita terpecah belah. Wal iyadu billah min dzalik. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ittiba'i man khalaf. Setiap kebaikan semuanya itu dalam masalah agama terhimpun, terkumpul jika kita mengikuti pendapat dan aturan ajaran dari ulama-ulama terdahulu. Sebaliknya, setiap kejelekan, semuanya kerusakan terkumpul saat kita mengikuti pendapat orang-orang baru sekarang, orang-orang yang disebut ilmiah ataupun ulama, tapi ternyata mereka menabrak kitab-kitab para ulama yang terdahulu. Wal billah min dzalik. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi setelah diberi kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ketakwaan dan iman kita kepada Allah, jalin silaturahmi, perkuat tali persaudaraan, dan ikuti para ulama yang saleh yang mereka mengikuti gurunya bersambung-sambung hingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang yang selamat di dunia sampai di akhirat. Harapannya kita kelak setelah menjadi orang yang beruntung dengan nikmat-nikmat besar dari Allah di dunia ini, kita pun diberi nikmat yang paling besar, nikmat yang paling beruntung saat kita dapatkan, yaitu apa hadirin? Bisa menatap wajah mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa berkumpul